wabarakatuh, sahabat literasi dimanapun berada. Seperti biasa gue mau ngobrol-ngobrol dengan para pegiat literasi di Kabupaten Bekasi. Saat ini gue sedang bersama dengan para pegiat literasi dari komunitas Atap Usang. Atap Usang sendiri itu adalah sebuah komunitas kolektif literasi perpustakaan jalanan yang bergerak di wilayah Cikarang bagian utara. Langsung aja kita ngobrol langsung dengan para foundernya. Apa kabar Bang? Selamat malam. Namanya siapa? Oh, gua. Ya. Nama Goden. Ya, nama Goden dan satu lagi Nama Alpi. Alpi. Ini dari Atap Usang semua ini. Ya, terusan. Oke, langsung aja. Soal profilnya masing-masing dari individunya, coba kenalin ke teman-teman literasi. Profil apa nih? Profil Ya, tentang individu abang itu kan sebagai apa gitu kan. Kalau saya sih sebagai apa ya? Sebagai orang biasa, pengangguran. Ya nggak apa-apa sih, pengangguran adalah sebuah identitas yang tidak perlu dikecil hatikan gitu. Baik. Dan Bang Alpi sendiri? Manusia biasa. Gua aja kenalin. Iya, manusia biasa. Gimana profilnya gitu kan. Lahir di Bekasi gitu kan. Profesi sebagai apa? Keseharian, kesibukannya? Kelas buruh, Bang. Kelas buruh. Guru kita mah. Oh, guru ya. Sama saya juga guru. Guru pendidikan. Guru Bang. Waduh. Guru pendidikan ya. Guru. Oke. Kita langsung aja ngobrolin tentang Atap Usang. Kita langsung dari sumbernya langsung. Gimana Bang soal sejarah pertama kali dibentuknya Atap Usang itu awalnya gitu gimana? Coba bisa diceritain ke teman-teman di sini. Baik. Terbentuknya Atap Usang itu sebenarnya simple. Nggak ribet kayak terbentuknya negara Indonesia. Kagak ada kudeta, nggak ada pembunuhan massal. Jadi kita tuh berawal dari waktu itu ada aksi solidaritas untuk warga Kendeng. Warga Kendeng. Ya. Oh, yang petani Kendeng itu. Ya, di apa sih namanya? Di Warung Bongkok. Warung Bongkok. Ya. Warung Bongkok. Nah, di situ tuh kita tuh ketemu teman-teman yang dari jauh yang sebelumnya belum kita kenal, itu kita juga bareng sama anak-anak pang. Dan setelah acara solidaritas itu beres, ya kita ngobrol-ngobrol lah di warung kopi, kayak kenalan gitu. Dan ternyata secara nggak sengaja kami semua tuh apa ya, suka baca buku. Suka baca buku. Suka Pastilah baca ya. buku. Dan nggak punya teman buat diskusi. Ketika kita selesai membaca satu buku sampai beres, kalau nggak didiskusin, wah anjir sakit banget kepala bener. Kurang enak ya. Nggak enak. Kayak habis makan nggak ngerokok semacam gitulah. Ya. Dan akhirnya kita coba buat bikin, yaudah kita bikin perjalanan aja kayak yang di Bandung. Iya. Seperti Perpustakaan Bandung itu sih. Dan lapangan pertama kita tuh di Taman Sati waktu itu, waktu Taman Sati masih proses pembangunan lah, Oh iya. belum begitu bagus. Sampai sekarang udah bagus tapi Taman Sati ditutup. Iya. Sebenarnya dari pembentukan itu motivasinya apa sih gitu, selain itu gitu? Awalnya sih kita so bener ya, so paling bener sumpah, so paling bener, pengen mencerdaskan bangsa. Waduh, kita aja sendiri masih bodoh Pak, tapi kita belagu. Iya. Dan percaya bahwa literasi di Indonesia itu rendah. Dan semakin kesini akhirnya kita sadar ternyata semua ini ya utopis. Emang suatu utopis itu sesuatu yang salah gitu menurut ya abang? Enggak salah. Nggak salah, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Coba dong tanyain saya aja ini. Dia ninjau Pak. Ini dari kawan-kawan
atap usang gitu. Jadi percaya bahwa minat baca di Indonesia gitu, terutama di Bekasi itu rendah. Rendah sekali. Rendah sekali. Indikatornya apa bisa percaya gitu? Gini, kita lihat di jalan-jalan ya, banyak tulisan-tulisan dilarang buang sampah di sini, tapi ternyatanya masih banyak buang sampah di situ. Itu tandanya Kurang literasi gitu. nah, mereka malas baca, atau mungkin mereka udah baca cuman bodo amat. Tapi bukan sesuatu yang Enggak literasi banget itu. Ya kali kan misalnya kayak banyak orang berpendapat bahwa literasi rendah karena apa sih, kunjungan masyarakat ke perpus gitu kan, gitu. Apa kayak misalkan keluarnya buku dari penerbit itu yang dikit gitu, kayak gitu. Jadi menurut abang, jadi melihat dari sisi yang lain gitu. Kalau permasalahan kunjungan ke perpustakaan, yang kita tahu ya di kabupaten sendiri perpustakaan ada, itu benar-benar ada di tengah-tengah kabupaten, cuman gimana ya, nggak keurus. Satu, nggak keurus, dan seharusnya di setiap desa pun harus ada perpustakaan. Dan di sekarang kalau nggak salah ada perpusda pindah ya, perpusda Kabupaten Bekasi yang baru. Iya. Ya, pindah ke daerah mana sih? Mutiara. Hah? Jalan Jalan Mutiara, Cikarang Selatan. di mana? Oh, Cikarang Selatan. Iya, Cikarang Selatan. Wih, jauh banget. Jauh banget. Terus apa yang mau Dan situ? berada di tengah wilayah yang menurut gua jauh dari pemukiman warga. Masih dekat komplek, tapi ya kompleknya sepi. Masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam lagi. Oh, saya belum pernah soalnya Pak. Bener, sumpah. Ya Belum pernah main di situ. harus main dong. Main juga. Ya melihat fasilitas negara kan. Fasilitas daerah itu, Iya. Pak. Jadi teman-teman atau pusang ini percaya gitu bahwa survei yang dari luar negeri itu yang bahwa minat baca kita terendah gitu kan, dari berapa, 64 negara ya. Iya kan. Ituan lah. Jadi mengamini gitu. Iya. Tapi bukannya ya beda-beda sih ya. Pengalaman gua itu di selama lapakan itu masyarakat antusias terhadap buku gitu. Jadi menurut gua itu bukan sesuatu yang istilahnya real gitu di lapangan, bahwa minat baca masyarakat rendah gitu. Bapak lapangan di mana? Gramapuri. Gapuri. Kabupaten Bekasi luasnya siapa? Ya lumayan luas. Kabupaten Bekasi luasnya siapa? Ya luas lah gitu. Gramapuri itu cuma secul, Pak. Coba kita ke pelosok-pelosok lain. Boleh dicobalah minat baca masyarakat Kabupaten Bekasi lebih luasnya. Minim. Oke, kita anggap minim ya. Apa yang jadi faktor penyebab bahwa minat baca masyarakat itu rendah? Apa emang dari pribadi manusianya? Apa emang karena akses terhadap bukunya yang susah gitu? Mungkin Menurut kalau teman-teman atau kalau pusat? dari gue pribadi ya, mungkin pertama karena satu budaya ya, masyarakat urban gitu. Masyarakat urban di mana kan Bekasi khususnya Cikarang itu kan bisa dibilang kawasan industri terbesar kan ya. Dimana di situ masyarakatnya orientasinya sudah nggak ada lagi ke yang namanya ya istilahnya hal-hal yang berbau Mistik. akademis lah, maksudnya kayak gitu lah, hal yang kayak gitu. Mereka kan orientasinya ya udah lu tuh bahwa Cikarang itu diibaratkan atau dianggapnya udah sebagai tempat mencari uang, masyarakat industri. Nah, mungkin dari situ satu. Yang kedua, benar kata lu tadi, aksesnya. Akses. Mungkin ada beberapa kalau menurut lu minat baca orang-orang Bekasi khususnya Cikarang itu nggak serendah apa yang digembar-gemborkan. Mungkin ada beberapa, tapi mereka itu kesulitan mengakses bukunya. Banyak orang-orang yang nggak mampu gitu, padahal minat mereka tinggi untuk belajar, tapi
tapi mereka susah mengaksesnya gimana, beli buku nggak mampu, ke perpustakaan daerah jauh, sedangkan nggak ada di daerah-daerah pelosok mereka kan nggak punya. Nah mungkin kehadiran Atap Usang atau mungkin lapak literasi atau yang lainnya itu bisa membantu itu. Makanya kalau lu nganggap gua lapak literasi hadir, buktinya banyak yang antusias. Nah mungkin itu salah satu mereka yang minat tapi mereka nggak punya akses gitu. Nah justru terbantu oleh kita ini gitu. Mungkin itu sih 2 faktor itu menurut gua. Oke, tapi gini loh, dari menurut gua di kota yang di kota kabupaten lah gitu ya, yang segini gitu ya, yang ya menurut gue ya kecil lah gitu ya. Banyak komunitas-komunitas perjal gitu ya, komunitas literasi gitu, atau TBM gitu ya, lumayan banyak gitu di sini gitu. Bukannya ya apa ya, bukankah itu sebuah indikasi ya bahwa emang di kita itu literasinya meningkat tinggi gitu? Apa emang gimana? Barangkali ya dari teman-teman itu atau Usang bisa itu menjelaskan gitu, apa itu sesuatu yang emang ya biasa aja gitu, Menjamurnya komunitas literasi, gerakan literasi gitu. Bisa dibilang juga itu sebuah kemajuan juga ya. Dalam hasanah literasi di Kabupaten Bekasi ini. Bisa dibilang kalau meningkat ya meningkat, dan juga itu sekaligus solusi alternatif dalam mengisi ruang kosong di mana di situ tidak disediakan akses-akses untuk menunjang peningkatan itu. Iya, gue gitu. Ya selain pemerintah gitu kan, pemerintah kan nggak mungkin mereka mampu kan, nggak mampu. Kita juga tahu lah mereka punya keterbatasan, dan ya kami sebagai masyarakat yang non pemerintah itu memberikan solusi alternatif. Dari teman-teman Atap Usang, kegiatannya selama lapangan itu apa aja sih yang dikerjain selama ini gitu? Setiap kali ngelapak gitu. Paling masih sekedar kita gelar buku, terus diskusi, gitu-gitu aja sih. Udah gitu aja gitu. Apa ya, kayak ngebosenin gitu, cuman kayak gitu-gitu aja terus tiap hari kayak gitu tiap minggu, bukan tiap hari. Cuman kadang entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita sering ngumpul, sering sinergi bareng sama teman-teman perkerja yang lain. Ya kita bikin lapakan bareng, terus puisian, akustikan kayak gitu, silaturahmi lah. Dan itu tuh sinergi itu tuh udah lama sebenarnya. Dari 2000 berapa ya, kita tuh kalau nggak salah ya, awal sinergi itu di alun-alun Kota Bekasi. Itu bareng Perpusdel Bekasi, terus Langit Cerah, Atap Usang, terus satu lagi apa ya. Dan terus setelah dari situ kita ke Curug Parigi, kalau nggak salah Curug Parigi dulu ya. Sebenarnya Curug Parigi itu bukan curug sih, cuma kali aja, cuma ada undangannya jadi kayak curug. Tapi namanya Curug Parigi di sana, di daerah Bantar Gebang kalau nggak salah. Dan berlanjut sampai sekarang, cuman belum ada agenda itu lagi sih. Begitu. Saya pengen pengen dengar pendapat dari teman-teman Atap Usang dengan gerakan kita yang lapakan kayak gini. Menurut teman-teman itu kira-kira efektif nggak sih buat istilahnya menumbuhkan kembali minat baca masyarakat? Kira-kira efektif nggak gitu? Kalau nggak, apa emang ada opsi lain gitu selain ini gitu? Ada nggak? Sebenarnya efektif, dan efektif banget. Kalau baik lagi kita lihat
sarana-prasarana yang disediain pemerintah daerah khususnya ya, terkait buku bacaan, gerakan kita itu efektif seharusnya. Cuman kan baik lagi kita lihat dari manusia sendiri, apakah dia mau atau enggak buat baca. Dan menumbuhkan minat baca itu bukan tugas kita, Pak. Tugas siapa? Itu tugas negara, Pak. Masa? Iya. Oh ya, iya. Kita Karena tuh udah dibilang orang-orang kayak kita tuh orang-orang so pintar, Pak. Parah ya. Iya, ya, balik lagi karena tujuan kita kan berawal tadi kan bukan mencerdaskan kehidupan anak bangsa, Iya. bukan menumbuhkan minat baca. Kita mah senang aja, senang-senang nongkrong begitu. Kebetulan senang baca buku juga. Ya, kebetulan punya buku-buku yang agak rebel lah. Bisa dibilang bagus banget anaknya. Padahal mah Kita pun masih terjerat, Pak. Kita nggak bisa lolos dari ikatan kapitalisme, Pak. Oke, sebagai penutup buat teman-teman Atap Usang, harapannya untuk komunitas Atap Usang khususnya gitu ya, dan untuk lebih luasnya untuk Kabupaten Bekasi, apa sih ya, dari teman-teman coba Pesan apanya? ya harapan gitu kan, dengan ya kegiatan kalian yang begini gitu kedepannya gitu. Tentunya kan kita semua pasti punya harapan dong. Ya, harapannya satu aja sih, jangan sampai salah baca buku. Why? Kenapa harus kayak gitu Anjing, dikasih? katanya nutup. Katanya nutup. Oke, kita tunggu Bukan aja. diskusi lagi ini, Bang. Katanya nutup. Ya, Bang Albi, Itu barangkali nanti ada di tambahan. belakang. Apa? Apa? Ya, harapannya untuk Atap Usang dan untuk Kabupaten Bekasi. Harapannya untuk Atap Usang dan Kabupaten Bekasi. Waduh, Jadi lebih baik. Kita harus melanjutkan Bekasi lebih baik. gue nggak bisa ngait-ngaitin antara Atap Usang dan Kabupaten Bekasi sih, meskipun Atap Usang bergerak di Kabupaten Bekasi. Iya. Harapan gua tetap berkawan lah, jangan sampai putus tali silaturahmi. Itu aja gua. Ideologi pertemanan. Ya. Oke, terima kasih.